Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2020. Dimaksudkan untuk persiapan kalian mengikuti ujian tulis UTBK dan ujian mandiri yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tertentu. Oke, kita mulai saja. Pendalaman materi matematika peminatan dalam hal ini adalah untuk soal-soal SIMAK UI kategori matematika IPA ya. Misalkan SN adalah suku jumlah, N suku pertama deret geometri, dan R maksudnya rasio ya. Dan UN adalah suku ke N. Jika SN-1 adalah 155, S2N-2 adalah 5115, dan U2N-1 adalah 5120, maka pernyataan berikut yang bersesuaian yang mana? Oke, kita mulai saja. Ingat tentang SN dan UN deret geometri ya. Jadi UN pada deret geometri itu adalah A kali R pangkat N-1. Kalau U2N ya berarti A kali R pangkat 2N-1. Kalau U2N-1 ya berarti A R pangkat 2N min 1. Jadi min 2. Nah itu rumusnya. Sedangkan SN itu adalah A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Sedangkan S2N adalah A kali R pangkat 2N min 1 per R min 1. Kalau ada SN min 1 yang ikutin aja. N-nya diganti dengan N min 1. Jadi A kali R pangkat N min 1 kurang 1 dibagi dengan R min 1. Begitupun kalau misalkan ada S2 N min 1. Berarti adalah A kali R pangkat 2N min 2 dong ya. 2N min 2. Karena rumusnya adalah 2N min 2 atau dalam kurung 2N min 1. Nah sehingga dari keterangan yang diketahui maka S2N min 2 itu sama saja dengan S2 kali N min 1. Maka yang ini rumusnya nih. Berarti ini sama saja dengan A kali R pangkat 2 kali N min 1 ya. Kurang 1 per R min 1. Nah, pernyataan ini bisa kita ubah menjadi A kali R pangkat N min 1 kurang 1. Gitu ya. Dikali R pangkat N min 1 tambah 1. Difaktorkan. Karena dia kuadrat kan bentuknya. Per R min 1. Nah, ini sudah ada nilainya nih. Ini adalah nilai dari SN min 1 berarti kan ini. Jadi ini sama saja dengan SN min 1 dikalikan dengan R pangkat N min 1 tambah 1. Ini adalah S2N. Nah, S2N min 2 itu kan sudah ada nilainya. Gitu ya. Tinggal substitusikan aja. Berarti 5115 sama dengan 155 kali R pangkat N min 1 tambah 1. Bagikan. Berarti berapa tuh kalau dibagi ya? 33 ya. 33 sama dengan R pangkat N min 1 tambah 1. Berarti kesimpulannya R pangkat N min 1 adalah 32 kan? Nah ini sebenarnya 32 itu kan perpangkatan yang
unik dari 2 kan ya. Dari 2 pangkat 5. Sehingga kita bisa pastikan bahwa N-1-nya adalah 5, maka N-nya adalah 6. Nah, jadi kita sudah punya nilai nih. N-nya 6. Nah, sedangkan keterangan lainnya adalah di sini bahwa U2N itu kan rumusnya A pangkat R 2N-1 ya. Berarti kalau kita nyatakan menjadi U2N-1 adalah A kali R pangkat 2N-2 kan itu. Ini 51 20 kalikan A. Nah, N-nya R-nya 2, N-nya 6, berarti pangkat 10 ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan nih 512 A kali 1024. Gitu kan? Nah, jadi dengan demikian A itu adalah 5 berarti kan ya. A-nya 5. Nah, sehingga apakah ada hubungan? Nah, A itu berarti U1. Nah, ternyata U1-nya kan tidak sama dengan N. Berarti yang pertama kan salah. Rasionya 2. Rasionya 2. Berarti ada hubungan dengan N. Berarti benar ya. 3R itu adalah 2. Lalu kalau 2 benar, 1 salah, itu 4 pasti benar. Jadi 3 nggak usah dicek. Nah, berarti kita cek yang keempat aja. Cek 4 harusnya benar kan. Karena biasanya pilihannya 1 3, 1 2 3, 2 4 kan ya. Nah, kita buktikan aja. 2 kali SN-1. SN-1 itu kan berarti A-nya 5 kali Rn pangkat 5 berarti kan ya. Kurangi 1 dibagi 2-1 ya. Nah, ini 2 aja langsung lah. Itu kurang dari SN. SN ini sendiri adalah 5 kali 2 pangkat 6 kurangi 1 dibagi 2-1. Ini sama. Ini sama kan itu. Nah, ternyata kan 2 kali 31 ya. Sedangkan yang ini adalah 63 kan. Jadi pilihannya adalah 2 dan 4 benar. Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCD FGH di mana P berada pada perpanjangan rusuk FG sehingga panjang FG sama dengan GP. Titik Q berada pada rusuk CG sehingga CQ sama dengan 2 panjang CQ sama dengan 2 panjang QG. Bidang alfa melalui titik H. PQ. Oke, jadi bidang alfa melalui PQ dan theta adalah sudut terbentuk antara bidang alfa dengan EFGH. EFGH itu maksudnya bidang atas ya. EFH itu sama saja dengan EFGH. Oke, kita nyatakan dulu titik P ada di perpanjangan FG. Berarti ada di sebelah kanan dengan panjang 2 kalinya. Berarti ini sama ya. FG dengan GP itu sama. Karena keterangannya FG sama dengan GP. Kemudian Q berada di CG. Dengan CQ 2 QG. Berarti dibagi 3 ya. Dibagi 3. CQ. Nah, ini kira-kira Q. CQ 2 QG. Bidang alfa melalui H. P dan Q. Oke. H dan P ada di atas. Berarti ini pasti berpotongan di sini. Nah, ini kurang lebih. Gitu ya. Ini misalkan R. Kemudian
ini pasti yang motong sini kan, karena ini 1:2 berarti ini 2:1 ya, ini 1:2. Ini adalah bidang yang melalui PQH ya. Nah ini motong perpanjangan EP, jadi ini panjangnya sama. Oke, nah berarti bidang alfa itu yang dimaksudnya adalah ini. Nah, bidang alfa itu adalah yang ini nih. Ini bidang alfa. Bidang alfa adalah bidang yang melalui PQH. Ini adalah bidang alfa. Kemudian sudut antara bidang alfa dengan EFH. EFH itu bidang alas. Jadi bidang EFH itu atas, sorry. EFH itu ada di atas. Bidang atas ya. Berarti bidang FQH. Maka sudutnya tentu memiliki satu titik potong di F ya. Kemudian ada di H. Nah, sudutnya dibentuk antara FH dengan, ini kita kasih nama titik K ada ya. Jadi sudut tetanya yang ini. Sudut tetanya adalah, saya pindahkan ke sini deh biar ada bayangan. Jadi ini F. Nah, kurang lebih ini H, ini F, ini K. Ini tetanya. Jadi kalau rusuknya 3 katakanlah, berarti FK kan 2. Ini berarti 3 akar 2. Yang ditanya adalah kotangan. Berarti kotangan itu kan S/D kan ya. Sampingnya 3 akar 2. Depannya adalah 2. Nah, jadi jawabannya adalah 3/2 akar 2. 3/2 akar 2. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi yang pertama bentuk dulu bidang yang melalui P, Q, dan H. P dengan H ada di atas. Berarti dia kalau dihubungkan akan berpotongan dengan perpanjangan EF. Katakanlah di R. Kemudian P dengan Q hubungkan akan memotong BF. Katakanlah di K. Kemudian K dengan R satu bidang. Berarti bisa dibuat garis lagi. Katakanlah RK. Kemudian RK memotong di EA ya. Katakanlah ini saya beri huruf L. Nah, jadi bidang alfa itu adalah LKQH. Itu bidang alfa. Kemudian bidang EFH itu bidang atas. Maka sudut yang terjadi antara bidang alfa dengan bidang EFH adalah dibatasi oleh titik H, nih titik sekutunya. Gitu ya. Kita hubungkan HF kemudian dengan HK. Oke. Nah, ini berarti sudutnya yang terjadi antara bidang atas dengan bidang alfa. Jadi kotangannya adalah 3 akar 2 dibagi 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui 5 TABC dengan alas berbentuk segitiga sama kaki dengan BAC 90. Oke, berarti alasnya sama kaki siku-siku. Maka TA tegak lurus bidang ABC. Oh. Titik P, Q, R berturut-turut berada pada rusuk TA, TB kali ya mungkin maksudnya ya. Boleh juga mungkin TP, P-nya ada di TB nih. TA, TC, kita lihat dulu gambarnya. Bidang PQR sejajar dengan bidang alas, oke. TQ sama berbanding QB 1/3. TC 20. BC 12 akar 2. Maka perbandingan volumenya apa? Oke. Jadi kita buat dulu bangunnya. TA tegak lurus alas. Kalau tegak lurus alas berarti tegak lurus semua garis yang ada di alas. Segitiga. Ya siku-siku kan ya. Ini siku-siku sama kaki.
Siku-siku di A. Berarti ini adalah TA. Ini TC. Ini TB. Nah, ini B misalkan, ini C. Gitu ya. Itu pengertiannya tegak lurus itu berarti semua tegak lurus ini. TA tegak lurus AB, TA tegak lurus BAC. Kemudian di sini BAC-nya 90, siku-siku berarti. Diketahui TC 20, kemudian BC 12 akar 2. Oke, karena dia sama kaki, di sini kan berarti AB harus sama dengan AC. Sedangkan BC sudah ditentukan 12 akar 2 kan. Nah, berarti kesimpulannya kan Pitagoras ini. Bahwa BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi 12 akar 2 kuadrat ya. Karena ini kan sama. AB kuadrat tambah AB kuadrat. Berarti kan 2 AB kuadrat. Gitu ya. Nah ini kan sama saja dengan 2 kali 12 kuadrat kan. Coret aja 2-nya. Berarti AB-nya 12 kan ya. AB-nya 12. Begitupun AC 12. Oke. AB 12. AC 12. Ini 12. Kemudian TQ/B. TQ/B 1/3. Berarti dibagi 4 ya. TQ/B ini berarti dibagi 4. Nah ini Q. TQ/B 1/3 kan ya. Nah kemudian bidang yang melalui PQR sejajar ABC ya sudah. Kita buat yang sejajar. Ini sejajar. Ini sejajar. Ini sejajar. Nah berarti ini sejajar dengan ABC. Gitu ya. Berarti ini P aja nih. TP, TA, TP, TC kan ya. Ini berarti R. Oke. Maka perbandingan volume TPQ dengan PABC. Oke. Berarti kita ukuran rusuknya ini 12. Kemudian ada lagi TA bisa kita cari ya dengan Pitagoras. TA kuadrat adalah TC kuadrat dikurangi AC kuadrat. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat kan itu. 400 dikurangi 144. 256. 256 itu TA kuadrat. Berarti TA adalah akar 256. Nah, kalau kalian mengalami kesulitan, pakai triple aja ya. Jadi kalau TC 20, kemudian AC 12 kan ada kelipatan yang sama, yaitu 4 ya. 4 kali 5, ini 4 kali 3. Berarti TA udah jelas adalah 4 kali 4. Ya, berarti TA 16. Gitu ya. TA 16. Ini 16. Oke. Nah, sehingga volumenya, volume PABC itu bisa kita tentukan. Begitupun TPQR. TPQR. Nah, karena dia perbandingannya ini 3/1, berarti ini pun ngikutin 3/1. Berarti PA pun sama. PA itu adalah 3/4 dari TA. Berarti 12 ya. 12 cm. Gitu ya. Nah, sedangkan volume limas itu kan 1/3 luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 luas alasnya adalah 12 kali 12 bagi 2. Tingginya berarti 12 kan itu. Ini 6 bagi 12, 2. Berarti 144 kali 2 berarti 288 ya.
cm². Itu adalah volume PABC. Nah, sekarang volume TPQR. TPQR berarti sama rumusnya. 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, alasnya kebetulan kan 1/3-nya nih. Karena ini 12 berarti kan ini 4 ya. Tingginya 4. Nih 1/3 berarti ini 3 ya. Karena 1/3 sama. 1/4 sorry. 1/4 berarti PR 1/4 juga. Berarti 3 kali 3 bagi 2 kali tinggi. Tingginya 4. 3 bagi 3 1. 12 bagi 2 berarti 6. Nah, jadi perbandingan volumenya. Yang ditanyakan perbandingan volume. Volume TPQR berbanding volume PABC. Berarti sama saja dengan 6/288 kan itu. Bagi 6 semua. 1 bagi 6 48 berarti kan. Nah, jadi jawabannya 1/48. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi perbandingannya kalau 1/4, 1/4 semua. Berarti 3 banding berapa? Berapa banding 12 artinya 1/4. Berarti kan 3. 3/12 kan 1/4. Begitupun yang ini 1/4. Karena 16 berarti 1/4-nya adalah 4 dari 16. PA tentu 3/4-nya kan. Berarti 12. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika fx adalah x² plus x plus 1 per x, maka f aksen 2 3/4 fungsi naik pada min tabringga sampai min 1 atau 1 sampai tabringga, fungsi turun min 1 0 atau 0 1, pencapaian minimum saat x-nya min 1. Oke, kita lihat fungsinya dulu. Fungsi fx ini bisa kita ubah menjadi bagi x aja semua. Berarti x tambah 1 ditambah 1/x. Gitu ya. Nah, itu fungsi fx. Sehingga saat diturunkan, lebih mudah kan bentuknya demikian. Turunan dari x1, turunan dari 1, 0, turunan dari 1/x itu adalah 1/x² kan itu. Nah, sekarang yang opsi A, ini kan turunannya. Yang pertama, apakah benar bahwa f aksen 2 itu 3/4? Ya, kita hitung 1 dibagi 2². 1 dikurangi 1/4. Berarti 3/4 kan? Benar. Nah, kalau 1 benar, cek 2. Kalau 2 benar, 3 benar. Cek 4. Kalau benar semua ya berarti benar semua. Oke. Kita cek dulu fungsi naik, fungsi turun. Kita cek aja dulu fx-nya. Berarti x² min 1 per x² ya. Kita faktorkan berarti x min 1, x plus 1 per x². Nah, berarti ada 3 batas pada garis bilangan. Ada 1, ada min 1, ada 0 ya. Tapi 0 ada di bawah, nggak boleh. Jadi ada min 1, ada 0, ada 1. X-nya positif semua berarti tanda kanan positif. 0-nya kembar berarti 2. Berarti kiri kanan tandanya sama. Ini positif. Nah, jadi ini yang naik. Jadi naik saat X-nya kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Nah, kalau turun itu antara min 1 sampai dengan 1, tetapi X tidak boleh 0. Kan itu. Stasioner. Berarti saat X-nya min 1 atau 1. Nah, penulisannya ini naik. Benar ini. Sama saja. Jadi ini sama saja dengan penulisannya demikian. Kemudian turun di antara min 1 sampai 1. 0 tidak boleh. Maka penulisannya juga demikian.
Sama, penulisannya aja yang berbeda di sini. Pakai himpunan ya. Ini pakai notasi pembentuk himpunan. Jadi mencapai minimum, maksimum ya. Naik, kemudian turun itu maksimum. Oh, berarti ini stasioner maksimum ya. Karena gambarnya kan berarti gini. Jadi gambarnya kurang lebih gini lah. Naik, stasioner, turun, turun lagi, naik lagi. Nah, ini di X sama dengan min 1. Ini di X sama dengan 0. Ini di X sama dengan 1. Jadi ini minimum, maksimum. Ini minimum. Karena dari turun kemudian naik. Nah, ini berarti minimum. Jadi minimumnya saat di X sama dengan 1. Ini salah. Jadi harusnya di min 1. Gitu ya. Ini belok, perhatikan turun, turun lagi, habis itu naik. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi F aksennya dinyatakan dalam bentuk X kuadrat min 1 per X kuadrat. Faktorkan, ada 3 batas, min 1, 0, 1. Karena X kuadrat, berarti nolnya kemungkinan 2 ya. Kembar lah istilahnya. Nah, tanda di antara 0 itu kiri kanannya sama. Habis turun naik, itulah minimum. Habis naik turun, itu maksimum. Jadi mencapai maksimum di min 1, bukan minimum. Oke, kita lanjutkan. Diketahui suku banyak fx sama dengan ax pangkat 2021 min bx pangkat 2019 plus 2x tambah 2019. Dibagi x plus 2020 bersisa 2020. Jika dibagi x min 2020 berapa? Oke. Ini sebenarnya definisinya ingat ya. Kalau fx dibagi x min a, itu berarti sisa adalah fa. Gitu ya. Kalau dibagi x plus a, ya berarti sisa adalah f min a kan itu. Nah, sekarang berarti f min 2020 bersisa 2020. Itu artinya f min 2020 itu berarti a kali min 2020 pangkat 2021 dikurangi b kali min 2020 pangkat 2019 ditambah 2 kali min 2020 ditambah 2019 kan itu. Ini berarti 2020 pangkat negatif dipangkatkan ganjil berarti kan negatif. A kali 2020 pangkat 2021. Ini juga sama pangkat ganjil berarti jadi positif 2020 pangkat 2019 kan. Min 4040 ditambah 2019. Nah, berarti kita punya nilai ini aja. Ini pindah kanan aja semua. Ini pindah kanan, ini pindah kanan. Berarti A kali 2020 pangkat 2021 dikurangi B kali 2020 pangkat 2019 adalah ini. Pindah kanan berarti kan 6000 ya. 6060 dikurangi 2019. Ya. Nah, sekarang F 2020 itu artinya A kali 2020 pangkat 2021 dikurangi B kali 2020 pangkat 2019 ditambah 2 kali 2020 ditambah 2019 kan itu. Nah, ini kan sudah ada nilainya tadi. Itu 6060 dikurangi 2019 ditambah 4040 ditambah 2019 kan. Nah, 2019-nya habis ya berarti ini. Ada yang keliru? Oh, kebalik ini. Ini min
min 6.000 plus 2019 ya. Ini min 6.000 plus 2019. Gitu ya. Oke. Karena ini kan pindah kanan, berarti kan min 6.060 plus 2019. Oke, berarti min 2020 ditambah 4.038. Berarti 2018 ya. Jadi jawabannya adalah 2018. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Fx sama dengan min 6 plus 12 sin 2x plus 5 cos 2x mencapai maksimum di x sama dengan x0, maka sin 4x0 berapa? Oke. Ini ada sebuah bentuk bahwa A sin x ditambah B cos x itu identik dengan akar A kuadrat B kuadrat kali cos X min theta ya. Dengan tan theta adalah A per B. Nah, kita gunakan ini aja. Berarti Fx sama dengan min 6 ditambah. Nah, yang ini diubah dulu. Ini ubah. Berarti akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Cos 2x min theta. Di sini berarti tangan theta adalah 12 per 5 ya. Fx sama dengan min 6 ditambah 12 tuh 144 ya dikuadratin. 5 kuadrat berarti 169 ya. Akar 169. Biarin aja dulu. Cos 2x min theta. Min 6 ditambah 13 berarti kan. Cos 2x min theta. Nah, F maksimum itu saat nilai cosnya 1. Itu maksimum pasti. Karena nilai cos itu maksimum 1. Minimum min 1. Nah, berarti kesimpulannya kalau cosnya 1 berarti saat 0. Cos 1 itu, cos 0 itu 1. Berarti artinya 2x min theta adalah 0. Berarti 2x sama dengan theta. Nah, kita punya tangan, berarti tarik aja tangan. Jadi tangan 2x adalah tangan theta. Berarti tangan 2x adalah 12 per 5. Nah, yang diminta adalah sin 4x. Berarti kita cari sin. 2x berarti 12 per 13 kan ya. Dan cos 2x adalah 5 per 13. Nah, sedangkan sin 4x itu kan berarti sin 4x 0 kan sama saja berarti dengan sin 4 ya. Ini berarti karena di 0 ya berarti ininya 0 aja ganti sama. Itu sama saja dengan 2 sin 2x kali cos 2x. Ya berarti substitusikan 2 kali 12 per 13 kali 5 per 13 kan itu ya. 10 kali 12 berarti 120. 13 kali 13 169. Jadi jawabannya adalah 120 per 169. Bisa dimengerti ya? Jadi cari dulu nilai maksimum, ingat ya, cosinus dan sinus itu 1. Maka didapat saat tetanya, saat nilainya 0, cos 0 itu 1. Berarti 2x sama dengan theta itu mencapai maksimum. Oke? Kita lanjutkan. Misalkan x dan y memenuhi sistem persamaan x plus 3y sama dengan 1. 2x plus xy min y kuadrat plus 4x plus 2y sama dengan 0. Jumlah semua x yang memenuhi. Oke, berarti kita harus menggantikan. Yang gampang sih cari y dulu ya. Karena ini pecahan. Biar tidak pecahan aja. Berarti x itu bisa kita tuliskan min 3y plus 1. Nah, jadi yang gampang kan ini aja yang diganti ya. Daripada y-nya pecahan. Maka 2x kuadrat berarti 2 kali min 3y plus 1 kuadrat.
ditambah XY, berarti min 3Y plus 1 kali Y, dikurangi Y kuadrat, ditambah 4X, min 3Y plus 1, ditambah Y, ditambah 2, sama dengan 0 kan gitu. Berarti ini kuadratkan jadi 9Y kuadrat, 2 kali min 3Y kali 1 berarti min 6Y, 1 kuadrat 1. Ini berarti min 3Y kuadrat plus Y, min Y kuadrat, min 12Y, kemudian plus 4, plus Y, plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti 18Y kuadrat, min 12Y, plus 2. Min Y kuadrat kuadrat, berarti 4Y kuadrat, Y, 10 ya, min 10Y, Y tambah min 12Y tambah Y 10Y, 4 tambah 2 6. Kumpulkan lagi, 18 kurangi 4 berarti 14, Y kuadrat, min 22Y, plus 8 sama dengan 0. Sederhanakan dulu bagi 2 ya. 7Y kuadrat min 11Y plus 4. Nah kan 4 tambah 7 11, berarti gampang aja. 7Y min 1 kali Y min 4 ya. Oh kebalik. Y1 ini 1 ya. Karena jumlahnya harus 11. Min 7, min 4, min 11. Ini sama dengan 0. Berarti Y 4 per 7. Atau Y sama dengan 1. Ini Y1. Ini Y2 ya. Berarti ini baru X1. Min 3 kali 4 per 7 tambah 1. Min 12 per 7 tambah 7 per 7. Berarti min 5 per 7 ya. Jadi dengan demikian X1 tambah X2 adalah min 2 ditambah min 5 per 7. Berarti min 2 5 per 7 ya. Jadi jawabannya min 2 5 per 7. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik dalam kuadran 4 dan menyinggung sumbu X sekaligus menyinggung garis 4X plus 3Y sama dengan min 5 dan di titik 1, min 3. Oh iya, 1, min 3 berarti di garis. Jadi ceritanya gini. Ada lingkaran, ilustrasi dulu ya. Menyinggung sumbu X di kuadran keempat. Kemudian menyinggung juga garis. Kalau X-nya 0, 1 min 3 itu bawah ya, kurang lebih ginilah. Ilustrasi gambar aja. Nah ini 1, min 3. Ini sumbu X. Oke, ini pusatnya. Ini jari-jarinya. Oke. Nah, karena dia menyinggung sumbu X di kuadran 4, berarti pusatnya ada yang sama dengan nilai R-nya. Katakanlah dia A, min R gitu ya. Kenapa A, min R? Karena dia di bawah sumbu X. Panjang jari-jarinya R. Jadi kalau nilainya R-nya 3 ya berarti pusatnya pasti A, min 3. Oke. Kemudian menyinggung garis di 4X plus 3Y sama dengan min 5. Ingat jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Kalau jarak titik ke garis berarti kan kita gunakan 4X1 tambah 3Y1 plus 5 ya. Jadi ini harus sama dengan 0. Dibagi akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat.
X1-nya dalam hal ini A berarti 4A. Y1-nya dalam hal ini adalah min R. Ditambah 5 dibagi 5. Nah itu R kan. Nah berarti 5R sama dengan 4A dikurangi 3R tambah 5. Berarti 8R sama dengan 4A ditambah 5 ya. Ini persamaan 1. Kemudian persamaan 2, jarak titik ke titik juga R. Jadi R kuadrat itu sama saja dengan A-1 kuadrat ditambah apa nih? Min R tambah 3 boleh. Min R tambah 3 kuadrat. Gitu kan? Kalau dikuadratkan R kuadrat A kuadrat min 2A plus 1. Ini R kuadrat min 2 apa nih? Min 6 ya. Min 6R plus 9. R kuadratnya coret dulu. Berarti 0 sama dengan A kuadrat min 2A min 6R plus 10. Nah ini berarti si R ini harus diganti dengan A semua. Biar apa? Biar mudah menghitungnya. Dapat A, dapat pusat, dapat R nanti. Gitu ya. Oke, kita nyatakan aja di sini 2 aja ya. Angka ribet, angkanya agak ribet nih. Berarti ini R adalah 4A plus 5 per 8 ya. 2 ini yang pertama. Yang kedua saat negatif ya. Karena dia mutlak kan ya. Mutlak itu berarti bisa aja negatif. Jadi min 5R 4A min 3R plus 5. Berarti min 2R sama dengan 4A plus 5. Nah jadi R-nya adalah 4A plus 5 bagi min 2. Oke berarti A-nya negatif. Nah ini akan lebih sederhana dibanding yang tadi 8. Ini anggap persamaan 1. Substitusikan sini kan ya. A kuadrat min 2A min 6 4A plus 5 per min 2 ya. Tambah 10 sama dengan 0. Berarti A kuadrat min 2A. Nah ini kan bisa dibagi 3. 12A plus 15 plus 10. Berarti A kuadrat plus 10A plus 25 kan ya. Nah ini kan bulat nih. Berarti A plus 5 kuadrat kan ya. Dapat A-nya. A-nya min 5. Ya berarti A-nya min 5. Berarti jari-jarinya dapat. Min 20. Min 20. Pecahan dong ya. Ya min 20 tambah 5 kan berarti min 15. Berarti 15 per 2 ya jari-jarinya. Oke jari-jarinya 15 per 2. Pusatnya berarti adalah X A, min R ya. Berarti 5 ya. Berarti X kuadrat plus 5 ditambah min 15 per 2. Jadi X plus juga kan berarti. Plus 15 per 2 kuadrat. Y dong ya. Sama dengan 15 per 2 kuadrat. Gitu ya. Nah berarti yang 15 kuadratnya bisa hilang ini. Jadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 ditambah Y kuadrat ditambah 15Y kan ya. Ditambah 15 per 2 kuadrat sama dengan 15 per 2 kuadrat. Oh enggak ya, ini bisa dicoret. Berarti kesimpulannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X plus 15Y sama dengan 0. Nah ini persamaan lingkarannya berarti. X kuadrat plus 10X plus 15Y kuadrat.
Oh, tambah 25. Tambah 25 kan 25-nya belum ditulis. Berarti yang A. Gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X plus 15Y plus 25. Nah, berarti jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Karena kalau pakai yang pertama, lihat dari ininya tidak bisa dibagi 6 ya. Pecahannya. Pecahan lah. Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar mutlak 2X plus 1 lebih dari mutlak 1 plus 3X ya. Oke. Kalau mutlak itu kan berarti tidak pernah negatif ya. Akar juga nggak pernah negatif. Berarti sebuah bilangan positif. Jadi boleh dikuadratkan. Jadi mutlak 2X plus 1 kuadratkan aja. 1 plus 3X kuadrat. Berarti mutlak 2X plus 1 lebih dari 1 tambah 6X tambah 9X kuadrat kan gitu ya. Berarti 9X kuadrat plus 6X min mutlak 2X. Habis ya satunya. Berarti kalau dibaca dari kanan kurang dari 0. Nah, oke. Sekarang untuk X yang positif. Berarti 9X kuadrat plus 6X min 2X. 9X kuadrat plus 4X kurang dari 0. Berarti X kali X plus 4 kurang dari 0. Maka 0 sama min 4 ya balik nih. Plus min plus. Diambil yang min. Lebih dari. Nah berarti kan tidak memenuhi kan. Karena diminta yang positif. Ini tidak memenuhi. Berarti yang kedua. Untuk X negatif. Berarti 9X kuadrat plus 6X. Berarti plus 2X. Kurang dari 0. 9X kuadrat plus 8X kurang dari 0. X kali 9X plus 8 kurang dari 0 ya. Min 8 per 9 sama 0. Plus min plus. Minus. Nah berarti memenuhi yang ini. Jadi jawabannya X diantara min 8 per 9 sampai dengan 0. R dimana min 8 per 9 X kurang dari 0. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, saya cukupkan dulu untuk video pertama tentang pembahasan soal simak. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau ada ketidakpahaman, kalian bisa post ulang lagi pada video yang kalian tidak dimengerti. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.